Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abdi abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Wallahu a'lam bimuradih, wallahu a'lam bimaksudih. Wa qala fi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wa nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis sholihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini sebadanya kita panjatkan puji-puji syukur kita kehadirat Allah Rabbun Ghafur. Pun salawat bertangkai salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai juga kepada kita selaku umatnya. Insyaallah menyambung kajian kita membaca kitab hikam, yang insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca kitab hikam di hikmah yang ke-68. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wa muslimina bima hawa hadzal kitab ala hazihi niyatil hasanah bibarakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim wala Bismillahirrahmanirrahim. Qallama takunu alwaridatul ilahiyatu illa baghtatan li alla yad'iyahal ibadu biwujudil isti'dadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qallama, sedikit sekali, takunu alwaridatul ilahiyatu, waridat yang bersifat ketuhanan itu terjadi, illa baghtatan, kecuali dengan keadaan yang tiba-tiba. Nah, ini masih kita membahas tentang warid, Pak, ya. Kemarin sedikit sudah dibahas juga tentang warid. Kalaulah tidak ada warid, maka tidak akan ada wirid. Kemarin di hikmah yang ke-6, ya sebelumnya lah, itu sudah dibahas tentang warid seperti apa. Tapi di sini kita akan dibuat lagi memahami satu hal oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwasanya sedikit sekali takunu alwaridatul ilahiyatu illa baghtatan, terjadinya turunnya warid-warid yang bersifat ketuhanan semuanya itu illa baghtatan, kecuali dalam keadaan tiba-tiba. Hal itu terjadi secara tiba-tiba, ada hikmahnya atau tidak? Ada. Li alla yad'iyahal ibad, supaya hamba-hamba Allah tidak mengaku akan adanya warid itu biwujudil istidadi, karena sababiah adanya persiapan hamba tersebut untuk mendatangkan warid. Nah, sehingga kalau kita bahas terlebih dahulu, warid itu sebenarnya apa sih? Kemarin kan udah kita bahas ya Pak ya, warid itu adalah bantuan ruhani yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan untuk hambanya, yang asalnya hambanya itu mungkur dari Allah, sekarang mulai menghadap. Yang tadinya hamba itu ghaflah kepada Allah, sekarang sudah mulai ingat.
Yang tadinya hamba tersebut ibadahnya nggak bisa khusyuk, sekarang sudah bisa khusyuk. Terlebih warid yang tingkat pertama ini yang sering banyak terjadi adalah ketika ada seorang hamba yang tadinya boro-boro mau mengenal Allah, boro-boro mau menyembah Allah, tapi entah kenapa ada satu kejadian yang langsung bikin dia berbalik pikir sekarang menjadi penyembah Allah, atau bahkan menjadi orang yang beriman kepada Allah. Bahkan lebih hebatnya, imannya bisa mengalahkan keimanan orang-orang yang sudah lama beriman kepada Allah. Kan banyak Pak ya yang seperti itu banyak. Kadang-kadang kan nah hanya itu maka karak asup Islam oge, tapi getolna asa elehan keneh urang, tapi getolna malah hebat, lebih hebat dia gitu. Nah itu salah satu contoh warid yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Nah pertanyaannya, hamba yang mana yang akan dapat warid itu? Nah ini pertanyaan seperti itu langsung dijawab oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan tentu ini diistinbat atau diambil jawaban ini dari apa yang Allah Subhanahu wa taala dauhkan dalam Al-Qur'an. Kata Allah dalam Al-Qur'an, Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Allah Subhanahu wa taala akan memperkenalkan dirinya kepada hambanya, tapi yang may yasha. Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, jadi kita nggak bisa ini saya gitunya yang dapat warid itu, atau apa ya yang bisa mendatangkan warid itu. Nah kemarin kan kita disarankan oleh Syekh Ramadan Al-Buti untuk mendapatkan warid itu kudu ada istiqomah wirid ya Pak ya. Istiqomah wirid. Itu wiridnya mau jenis bacaan yang sifatnya sunnah, atau mau sifatnya amaliyah zahiriyah seperti sholat, puasa dan lain-lain, sedekah dan lain-lain, tapi harus dalam keadaan istiqomah. Itu insya Allah akan mendatangkan warid. Kemarin kita udah bahas itu ya Pak ya. Ternyata di sini diberikan lagi pemahaman oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa yang namanya warid pala tahsulu lahum ma'rifat, pala tahsulu enggak akan hasil warid itu ba'da zalika bagtatan. Dalam keadaan kita sudah istiqomah ibadah, dalam keadaan kita sudah punya wirid yang istiqomah, langsung ujuk-ujuk langsung datang warid, enggak. Tapi keadaan datangnya kayak gimana? Di saat-saat yang kita itu enggak nyangka akan datang warid kepada kita. Agar supaya apa? Agar supaya kita meyakini bahwa warid itu murni pemberian dari Allah, bukan segala sesuatu yang bisa kita tarik melalui salah satu sebab ibadah yang kita lakukan. Sampai sini bisa dipahami tidak banyak. Nah jadi jangan sampai ada orang yang menganggap sok kamu baca wirid ini nih, supaya apa ini baca wirid ini? Insya Allah baca wirid ini nanti bakal datang warid. Nah kalau sudah seperti itu, maka yang seperti ini yang gak akan ketemu warid Allah. Makanya saya pernah dengar salah satu ceramah dari Buya Uci yang di Banten itu Pak. Itu pernah tahu kayak gini, banyak orang yang ketika bulan Ramadan tuh pergi berbondong-bondong ke masjid i'tikaf. Apa yang mereka tuju ketika mau i'tikaf? Yang mereka tuju adalah ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Apakah hasilnya mereka mendapatkan Lailatul Qadar? Maka kata saya Buya Uci itu, banyak orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar karena hatinya terpaut dengan Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar itu adalah makhluk Allah kene. Kenapa bukan kita kaitkan hati kita langsung ke Allah yang pemilik Lailatul Qadar? Nah sampai sini bisa dipahami Pak. Jadi sini kayak gini Pak, banyak orang melakukan ibadah berharap mendatangkan warid. Berarti yang kamu pingin itu kan waridnya, bukan Allahnya. Nah sehingga banyak orang yang terhalang kepada Allah karena keinginannya kepada makhluk Allah. Sampai sini bisa dipahami Pak. Nah sehingga nanti batasnya ya Rabbana atina fid dunya wa malahu fil akhirati min khalaq. Kalau kita ibadah, kenapa kamu mau beribadah? Oh saya pingin sehat. Ya udah sehatnya saya kasih. Ya sudah sehatnya saya kasih. Tapi memperkenalkan diri saya kepada orang yang seperti ini nggak akan saya kasih. Kan kamu pinginnya sehat. Kenapa kamu ibadah? Oh saya pingin sembuh ini ya. Saya pingin benghar ini ya. Saya pingin naik jabatan ini ya. Ini saya pingin hasil maksud dan lain-lainnya. Ya sudah saya kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya hasanah fid dunya saya kasih. Tapi wa malahu fil akhirati min khalaq. Nanti di akhirat jangan kamu pinta lagi kepada saya. Kapan sudah dikasih? Nah sampai sini bisa dipahami Pak. Nah sehingga nanti kita akan baca surahannya atau penjelasannya.
Bagaimana sih yang disebut dengan warid itu? Sebenarnya banyak sekali, Pak. Kalau Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab Syarah Tahlil Hikamnya itu, Syarah Hikamnya, beliau menyebutkan bahwa yang disebut dengan warid itu ternyata tazkiratu minallah, at-tazkiratu minallah al-wafidu ila qalbil abid. Ila qalbil ibad. Yang mana ada peringatan masuk ke dalam hati seorang hamba yang peringatan itu langsung nembus ke sanubarinya yang bisa membuatnya istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, kita butuh warid enggak ini, Pak? Butuh ya, Pak ya. Sangat-sangat sekali butuh pertolongan ruhani dari Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya apa warid itu Allah berikan kepada kita, Pak? Agar kalaulah tadi kita tidak mengenal Allah, dengan datangnya warid, insya Allah dibukakan jalan untuk mengenal. Dan nanti warid itu terbagi menjadi beberapa bagian, Pak. Ada warid itu yang dikasih oleh Allah sempurna. Ada yang warid itu dikasih setengah. Ada yang warid itu dikasih sebahagian. Bahkan ada yang warid itu dikasih sedikit oleh Allah. Dengan kadar dikasih warid ini, dengan segitu juga dia akan menghadap kepada Allah. Kalau dikasih secara sempurna, maka 24 jam hidupnya di alam dunia ini pasti akan selalu mengingat Allah. Itu 24 jam. Ya, kalau kayak gini kan tentu Anbiya Mursalin. Makanya kalau kita baca di kitab-kitab Ihya, kayak karangan Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, puasanya para Anbiya, puasanya para Rasul, batalnya itu bukan lagi karena makan dan minum. Tapi batalnya itu kalau di dalam hatinya mereka lalai mengingat Allah, puasanya batal. Kalau tingkatan itu disyariatkan kepada umatnya Rasulullah SAW, sehingga nama tak aya nu maci kita puasa teh. Ya kan, susah sekali gitu. 24 jam atau mungkin jangan 24 jam lah. Hanya di waktu puasa sajalah. Min tulu'il fajri shodiq ila ghurubi syamsi. Dari mulai keluarnya matahari fajar waktu subuh sampai ke terbenam matahari secara sempurna, kira-kira siap enggak, Pak? Enggak lalai hati kita dari Allah. Wah, susah. Datang ke kantor jam 12, jam 1, bari keayaan lapar, boro-boro bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ada juga orang yang dikasih waridnya sedikit. Ya sedikit juga dia mengingat kepada Allah. Ada juga yang dikasihnya setengah, ya dengan setengah itu juga dia mengingat dan menghadap kepada Allah. Bahkan ada orang yang dikasih warid oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai jenis ibadah. Nah, contohnya kayak gini, Pak. Saya punya kitab, dan ini biasa dikaji di pesantren, namanya itu kitab Imriti. Imriti itu masih pembahasan tentang ilmu nahu dan sorok. Yang lebih khusus spesifiknya ngebahas tentang nahunya, karena memang biasanya Imriti ngaji nahu, nanti Yakulu ngaji sorofnya. Dan ini bekal untuk bisa memahami dan membaca bahasa Arab, tulisan Arab dengan sempurna. Nanti kalau bapak-bapak sekalian mau membaca tafsir, mau membaca tafsir hadis, tafsir Al-Quran, itu kalau tidak dengan menggunakan nahu dan sorof sebagai landasan, itu haram bacanya, Pak. Itu sangat haram sekali. Kenapa bisa sangat haram sekali? Karena tanpa dua ilmu ini sangat riskan untuk terjebak dalam kata-kata bahasa Arab. Ya, kayak orang mengartikan bahasa Inggris tapi dia nggak tahu apanya nama itu. Yang grammarnya. Nah, itu kan kumaha caranya kita bisa mengartikan bahasa Inggris kalau grammarnya nggak dipahami, bisa dipahami banyak. Nah, ini dalam kitab Imriti itu, Syekh Syarifuddin Yahya Imriti dawuh gini, Pak. Alhamdulillahillazi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa. Alhamdulillahi, segala puji lillahi, milik Allah, yang mana Allah ini qad wafaqa, telah memberikan taufik, pertolongan kepada seluruh hambanya, khairu khalqihi, kepada makhluk yang terbaik. Itu memberikan taufik itu dua hal. Satu lil ilmi, taufik ilmu. Yang kedua walid tuqo, dan taufik takwa. Ternyata taufik pun ada bagiannya. Bapak tahu kan taufik itu apa, Pak? Taufik apalagi? Ini bahas warid ini, karena taufik ini mana ada gitu. Kalau taufik itu Allah Subhanahu wa taala
khalqu qudratit ta'ati fil abdi li suhulatil ibadah. Ya, au kama qala. Model-model kayak gitulah bahasanya. Yaitu Allah ciptakan di dalam diri seorang hamba kemampuan untuk berbuat taat serta mudah melakukannya. Itu taufik, Pak. Jadi orang yang dikasih taufik itu berjalan menuju masjid itu gampang, nggak serasa orang yang belum dikasih taufik. Kalau belum dikasih taufik, ya we halangan teh. Kalau orang yang sudah dikasih taufik untuk beribadah, takwa khususnya, dikasih taufik untuk mau melaksanakan sholat tahajud, apapun yang terjadi pasti nggak akan ditinggalkan tahajudnya. Ada kan Pak yang kayak gitu? Bahkan kalau lewat tahajud sehari nangisnya lama sekali. Aduh, tahajud nepi ka bisa pohok gitu. Nepi kakeun ka dikodok tahajud. Itu kalau orang yang sudah memang dawam tahajud. Ada kita kan boro-boro, Pak. Tahajud kaliwat dia isuk-isuknya hari-hari. Ya kenapa? Karena belum dikasih taufik untuk takwa seperti itu. Nah, ternyata taufik itu ada dua. Taufik untuk ilmu, taufik untuk takwa. Dan Bapak bisa nanti kalau main ke pesantren atau kemana pun lah, pasti nemukan yang kayak gini. Ada orang yang ngajinya pinter, ngajinya rajin, ibadahnya rada kirang. Ada gitu yang kayak gitu, banyak. Kenapa? Karena dia baru dapat taufik ilmu. Untuk masalah ilmu giatnya luar biasa, Pak. Tapi untuk masalah pengamalan dari ilmunya belum bisa. Kenapa? Karena belum diciptakan keinginan untuk melakukan itu dan kemudahan untuk mengamalkan ilmunya. Dia baru dapat taufik ilmunya. Ada juga jenis orang itu yang taufik takwa. Taufik takwa gimana? Ibadahnya yang rajin, ngajinya yang gak mau. Ada gak kayak gitu? Ibadah mah rajin, jangan tanya. Dari mulai yang wajib, apalagi yang wajib, kemudian yang sunat, beres semuanya. Tapi kalau diajak untuk ke ilmu, diajak untuk mengaji, susahnya luar biasa. Ada yang kayak gitu? Ada, karena yang kayak gitu orang dikasih taufik takwa, tapi gak dikasih taufik ilmu. Terus yang sempurna yang kayak gimana? Ya taufik ilmu, ya taufik takwa dia dapatkan. Artinya dia ngajinya luar biasa istiqomahnya, ibadahnya luar biasa istiqomahnya. Berarti kan yang kayak gini disebutnya taufik kamil, taufik yang sempurna. Nah, warid tuh hampir model-model kayak gitu, Pak. Pertolongan yang Allah berikan kepada hambanya, tapi hebatnya hambanya sakumaha yang Allah Subhanahu wa taala pilih saja. Terus ada enggak model-model yang mana taufik ini, warid ini datang kepada seorang hamba tapi hasil dari ibadah. Artinya sababiah dia lakukan hal ibadah maka dia akan mendapatkan warid. Ada seorang ulama namanya Imam Abdurrahman. Kata Syekh Abdurrahman As-Saqofi ini, beliau tahu gini, Pak, man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Orang kalau enggak punya wiridan, orang kalau nggak punya ibadah yang dia istiqomahkan, bahwa kirdun itu nggak jauh beda, punten banyak sama monyet. Itu sampai disinggung kayak gitu. Artinya selaku hamba Allah tuh harus memang punya wirid, sampai pada akhirnya nanti mendatangkan warid. Nah, ada nggak wirid yang bisa mendatangkan warid? Atau pernah nggak terjadi wirid kemudian warid? Maka dijawab langsung oleh Syekh Ibnu Athaillah ini oleh yang mensarahkannya, yaitu wa husuluha akibal ibadatina dirun qalilun. Hasilnya warid datang seba'da wirid itu nadirun qalilun, langka ya sedikit. Langka ya jaba sedikit. Karena kita sudah disuguhkan beberapa fakta dan kisah tentu. Contoh, Sayyidina Umar bin Khattab. Itu kan dapat warid dari Allah. Laras siapanya? Dapat warid. Apakah Sayyidina Umar sebelumnya pernah wirid dulu? Pernah puasa dulu? Pernah sholat dulu? Pernah bacaan dulu? Enggak. Sababiahnya tadinya mau marah kepada Rasulullah karena adiknya kakaknya ya? Adiknya ya Pak ya? Adiknya sudah masuk Islam terlebih dahulu. Tadinya marah ngontrok ke Rasulullah. Tetapi ya nggak tahu kenapa di tengah jalan berubah pikiran malah mengucapkan syahadat. Warid bukan. Sebadanya itu langsung istiqomah dalam melaksanakan Islam. Nah ini ciri warid tuh.
Warid itu kalau sudah tiba, maka insya Allah hasilnya istiqomah. Walaupun apa ya Pak ya, kita mah adalah nemu semi-semi warid. Biasanya itu mah khotir yang bercampur nafsu, keinginan, semangat untuk melaksanakan ibadah. Kadang-kadang kan ada apanya? Semangat untuk melaksanakan ibadah, tapi entah kenapa di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah waktu semangatnya menjadi pudar. Nah kalau orang yang warid enggak, Pak. Warid kalau udah dapat warid satu, dapat sholat warid, sholat tahajud, apapun yang terjadi insya Allah istiqomah tahajud. Itu khususiahnya warid yang diberikan oleh Allah. Dan semuanya kejadian seperti itu. Sayyidina Umar apakah kembali lagi kepada kekufuran? Enggak. Ibrahim bin Adham, ini pernah di hikmah yang berapa ya Pak? Kita kisahkan satu-satu, tapi insya Allah kita ringkas saja. Ibrahim bin Adham, ibnun min abna'il muluk, raja, anaknya raja. Anak raja kalau sudah melakukan kegiatan, ya suka-suka dia, ada bapakna raja. Terus banyak pagaweanna setiap hari ngan borok wejeng borok, berburu. Namun cara orang makan berburu itu di zaman itu elit, Pak. Nah ini anak raja ya pekerjaannya berburu. Kemudian ketika berburu ada hatib. Hatib itu sautun bila jirmin, Pak. Ada sorak tapi nggak ada jirimnya. Terdengar oleh Ibrahim bin Adham. Apa kata hatib tersebut? Akhuliqta li hadza am umirta li hadza? Kamu diciptakan untuk ini atau kamu diperintahkan untuk melakukan seperti ini? Ibrahim bin Adham. Maka kemudian dengan mendengar hal itu, dia copot pangkat kerajaannya, dia berikan kudanya kepada orang lain, dia pergi ke Mekah, belajar di sana, menjadi ulama besar. Kembali lagi enggak Pak ke bentuk semulanya? Enggak. Warid. Kira-kira Ibrahim bin Adham punya wiridan khusus tidak? Enggak. Punya ibadah khusus? Enggak. Ataupun yang paling terkenal Fudail bin Iyad, yang kata satu riwayat sampai jadi gurunya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Bapak dengar ya Pak ya? Sufyan Ats-Tsauri. Bahkan Imam Syafi'i pun dalam beberapa tabaqah itu dikatakan pernah berguru kepada Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu seorang qati'ut thariq, begal. Lamun geus ngabegal enggak akan pulang kecuali hasil. Berarti kan kelasnya kelas pro. Ini kayak gini. Suatu ketika hendak pergi ke rumah kekasihnya, kemudian kemalaman ketemu satu tempat, kemudian tinggal di tempat itu, di sebelah kamarnya ada orang yang lagi baca Quran. Terdengar bacaan Qurannya. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah bukankah sudah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tundukkan hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala? Bukankah ini waktunya? Apa kata Fudail bin Iyad, Syekh Fudail bin Iyad? Kata beliau, ya Allah, ini pisan waktunya. Belajar ke Mekah, lepaskan semua yang dia lakukan rutinitasnya sehari-hari, pergi berangkat ke Mekah, belajar dengan ulama di sana, jadi imam besar, jadi orang yang luar biasa zuhudnya, bahkan waliyun min auliya'illahi ta'ala. Pernah gak sebadanya dapat warid itu kembali lagi? Enggak. Nah sehingga kalau kita sudah tahu seperti itu, sedikit sekali ada warid yang bersifat ketuhanan, warid yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, datangnya semuanya kegoliban, pasti ujug-ujug, tanpa ada sebab, tanpa ada persiapan, nggak bisa dikasab. Tapi ada juga orang dapat warid, waridnya bisa dikasab dengan wirid, wiridnya entah apa aja, mau sholat, puasa, bacaan dan lain-lain. Tapi harus ingat patokan kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, yang gitu qalilun ya nadirun, sedikit langka, keur seetiknya langka. Bisa dipahami banyak. Nah kemudian apa yang menghalangi itu? Orang-orang mendapatkan yang punya wirid, kemudian nggak mau orang yang punya wirid nggak mendapatkan warid dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini banyak.
tamassukan binahwi qaulihi sallallahu alaihi wasallam wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Terkadang ada orang yang melakukan ibadah sunnah, kemudian dia berpegang pada dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah dalam hadis kursi, ini kata Allah dalam hadis kursi, yaitu la yazalu abdi, tidaklah seorang hambaku berhenti yataqarrabu ilayya, mendekatkan diri kepada aku, mendekatkan diri bin nawafil, dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Terus saja secara kontinu melakukan ibadah sunnah sampai-sampai kata Allah hatta uhibbahu, Allah pasti akan mencintainya. Kalau Allah sudah cinta, maka lisannya jadi Allah, pendengarannya jadi pendengaran Allah, matanya jadi mata Allah. Paham ya maksudnya apanya? Artinya matanya jadi mata Allah itu mata yang selalu dituntun dengan taufik dan hidayah Allah. Tangannya jadi tangan Allah. Nah, sehingga dengan berpegang kepada hadis itu, banyak orang yang melakukan wirid, ibadah yang sunnah. Wa ghafalu an kauni himmatihim muta'alliqatan bidaril akhirah. Yang mereka ingin dapatkan dan mereka kaitkan hati mereka lalai, mereka kaitkan hati mereka dengan akhirat. Saya ingin dapat kedudukan di akhirat, saya ingin dapat surganya, saya ingin jadi orang-orang yang muhsinin, saya ingin jadi anu, labihi, bukan dikaitkan kepada Allahnya. Maka itu menjadi sabab ya terharangnya wirid mereka dari warid Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, andaikan Bapak sekarang punya wirid, kan pertanyaannya jadi gini, Pak. Kalau Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu wirid dulu, warid dulu. Sebenarnya warid yang bisa mendatangkan wirid, kalau nggak ada warid nggak akan wirid, atau wirid yang datangin warid. Bapak pakai yang mana, Pak? Wirid dulu baru datang warid, atau warid dulu datang wirid, Pak? Wirid dulu baru datang. Kemauan untuk wirid itu warid bukan? Warid juga. Nah, maka di hikmah yang sebelumnya, palaula waridum makana wirdun, kan, Pak? Kalaulah bukan warid dari Allah, maka wirid nggak akan ada. Nah, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bukan wirid dulu, tapi memang warid dulu. Nah, kemudian kalau gitu gimana atuh saya sekarang? Nah, andaikan Bapak sekarang sudah punya keinginan untuk wirid, sok lakukan wirid itu. Istiqomah, lakukan wirid itu. Punya, saya alhamdulillah sekarang pingin baca sholawat. Sok baca sholawat. Berapa kali, Pak? Ya alhamdulillah pada sholat 3 kali. 3 kali mana setik atau Pak? Membaca 1000. Alhamdulillah saya 1000 sehari. 1000 sehari sholawat. Istiqomah, Pak. Alhamdulillah saya insya Allah mau diistiqomahkan. Sok itu lakukan dulu. Wirid dulu. Kemudian niatnya sing dirobah. Jangan sampai Bapak tuh pingin ini saya baca sholawat ini pingin anu. Jangan. Udah yang gitu mah geus we kepinggirkeun heula. Karena teu dipentakan gitu mah datang sorangan. Percaya enggak, Pak? Yang gitu mah enggak dipentage datang sorangan. Percaya enggak, Pak? Biar gampang Bapak memahaminya, enggak ada orang yang enggak minta ke Allah tapi tetap dikasih. Ada enggak kayak gitu, Pak? Banyak. Makanya kenapa kita ibadah kok ditukarkan? Kadang-kadang kemikir banyak. Kita, ya Allah, mudah-mudahan berkahnya ibadah saya ini sing jadi beunghar, sing jadi anu. Batur ge nu teu menta dibere. Gitu ya banyak. Kan kadang-kadang kan kita tuh nukerkeun ibadah kita dengan dunia. Ya udahlah, antepkeun bae atas dunia mah. Nah, sehingga kita fokus saja ibadahnya, wiridnya sok jalani. Nah, sehingga nanti di suatu saat tanpa Bapak sadari, dengan tiba-tiba pasti akan ada warid dari Allah Subhanahu wa ta'ala setelahnya kita melakukan wirid ini. Nah, ini kata Syekh Ramadan Al-Buti.
Tapi ketika melakukan wirid itu dilakukan dengan keadaan yang ikhlas tanpa mengharapkan apapun selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sini bisa dipahami. Itu satu, penghalang seseorang bisa mendapatkan warid dari Allah, yaitu belum murninya niat mereka ketika melakukan wirid. Nah, kemudian ada satu lagi, Pak. Kita tahu, Pak, apa bentuk dosa yang gak bisa diampuni oleh Allah, Pak? Bisa kok syirik juga, asal jangan dibawa meninggal. Benar kan? Sayyidina Umar udah syirik, tapi tetap diampuni. Laras dah, Pak. Jadi apa yang gak bisa diampuni oleh Allah? Ada gak, Pak? Syirik, musyrik, kufur. Kan sahabat dulu juga punten banyak syirik. Kan sahabat dulu juga banyak yang kufur. Yang gak diampuni itu kalau syirik dan kufurnya ke bawah meninggal. Itu berarti meninggalnya dalam keadaan punten ya Pak ya, musyrik, meninggalnya dalam keadaan kufur. Tetapi selagi masih di alam dunia, apapun jenis ibadahnya semuanya dimaafkan oleh Allah. Asal masih di dunia. Kalau tobat di barzah ya nggak bisa ya. Marabbuka tobat nggak bisa. Ini setelah pisan. Nah, sehingga kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika. Apapun dosanya asal jangan musyrik, kata Allah, aku ampuni. Berarti musyrik ke bawah meninggal nggak akan diampuni. Tapi kalau ada orang punten, dia bawa dosa nggak sholat, dia bawa dosa besar, dosa anu ke bawah meninggal, ada kemungkinan diampuni tidak, Pak? Ada. Tapi kalau tobat, ya itu mah apalagi. Selagi di dunia mah itu mah apalagi. Semuanya pasti bisa asal selagi hidup. Kecuali satu, kata Rasulullah. Kullu umati mu'affan. Semua dosa umatku gampang dimaafkan oleh Allah. Artinya bukan gak bisa dimaafkan, tapi susah Allah turunkan maafnya. Seluruhnya gampang. Illal muhajirin, kata. Yaitu golongan muhajir. Siapa muhajir ini? Orang yang maksiat kepada Allah dan bangga dengan perbuatan maksiatnya, dan takabur dengan perbuatan maksiatnya. Yang kayak gini susah dimaafkan. Satu itu hadis dari Rasulullah. Yang kedua ayat dari Allah. Innal ladzina kafaru bi ayatina. Orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat kami, kata Allah. Wastakbaru anha, serta mereka berbesar diri, gak mau menerima ayat kami. Karena ada takaburnya, karena ada sombongnya, la tufattahu lahum abwabus sama, maka pintu langit tak akan terbuka. Maksudnya apa? Pintu langit tak terbuka itu gimana maksudnya? Rahmat tidak akan pernah turun, hidayah tak akan pernah datang, warid tak akan pernah menghampiri, maaf Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan pernah dia dapatkan. Asal syaratnya dua, baik. Satu, kufur bi ayatina. Kufur bi ayatina ini kan banyak, Pak. Baik itu kufur secara hakikat atau orang muslim yang mengkufuri salah satu ayat Allah dengan tidak mengamalkannya. Walaupun itu tidak hakikatnya dia kufur ya, Pak ya. Hanya tidak tertutup hatinya dari mengamalkan ayat Allah. Kata Allah jangan mabok. Itu ayat Allah bukan, Pak? Tapi dia lakukan. Kufur enggak pelebahdinya, Pak? Kufur kan tapi tidak sehakikat, enggak jadi kafir gitu. Hanya dosa saja. Kemudian wastakbaru anha. Itu kan kata Allah juga temenang mabok lah. Mabok-mabok baik lah, banyak temenang. Bangga dengan perbuatan maksiatnya. Nah, la tufattahu lahum abwabus sama. Enggak akan dibukakan pintu langit. Bahkan apalagi kalau kufurnya hakikat, kata Allah, wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu bisamil khiyat. Enggak akan masuk surga kecuali satu. Di mana ada onta, asup liang jarum. Sok silakan masuk surga. Wah, Gusti Allah ambek gitu, ambek namanya. Hok, silakan masuk surga. Asal satu, hatta yalijal jamal fisamil khiyat. Masuk dulu onta karena liang jarum. Itu mengkinayahkan, mengkiaskan, memberikan gambaran kemustahilan orang yang kufur kemudian bangga, takabur masuk ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah segitu Pak panginten, Pak. Satu, wirid silahkan lakukan. Walaupun kita tahu warid Allah datang kepada hamba Allah yang dikersakan.
Tapi kalau kita punten banyak main logika-logikaan, walaupun kan apa yang Allah lakukan nggak perlu kita logikakan. Cuma lamun logika-logikaan, orang yang tidak didasari dengan kesolehan saja dapat warid. Nyemerenan piraku, orang yang sudah tulus menyembah Allah nggak dikasih pertolongannya. Kan gitu kan, secara logikanya kayak gitu, Pak. Tapi bila cek Allahnya kumaha urang weh. Ya kalau udah seperti itu kan kita bukan di ranah kita. Tapi kalau secara logika kemanusiaan, karena logika kemanusiaan nggak bisa meraih ke logika ketuhanan. Kalau logika kemanusiaan, kalaulah orang yang tadinya backgroundnya kufur, maksiat dan lain-lain bisa mendapatkan warid, atau merenan orang-orang yang ibadahnya baik, taatnya tulus, menyembahnya ikhlas, merenan lebih dekat untuk mendapatkan warid Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mendatangkan ini, hikmah ini supaya kalau Bapak sekarang sudah dapat warid, ibadah sunnah dan lain-lain yang sudah istiqomah, Bapak jangan aku-aku, itu teh hasil Bapak. Jangan sampai Bapak tuh merasa gagah, itu tuh hasil jeripayah saya menahan malas saya, hasil jeripayah saya berusaha untuk menggerakkan anggota badan saya. Jangan, karena itu semuanya karunia murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khosirin. Kalau bukan anugerah dan kasih sayangku, kalian pasti tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nah, sampai sini bisa dipahami, Pak. Mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang taat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan ma'unahnya, i'anahnya, inayahnya kepada kita semuanya sebagai hamba. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panginten sakitu wae, Pak. Mangga apabila ada tambahan atau pertanyaan, mangga. Cekap panginten ieu mah, Pak. Oh ya. Bagaimana orang-orang yang masih lemah, amal solehnya kurang, perasaan apa yang harus dibangun di dalam diri? Nah ini kan pernah kita bahas banyak. Ketika ada seorang hamba, dia itu sudah bisa berbuat taat, walaupun taatnya belum sempurna, maka tetap harus gembira. Karena tidak gembira dengan ketaatan itu bisa dikatakan punten banyak maksiat. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita menganggap taatnya kita ini adalah pemberian murni dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita usahakan dan upayakan. Kita bisa ngaji sasarangan ini, ya ini digerakkan oleh Allah, murni digerakkan oleh Allah. Kemudian kita bisa melakukan ibadah ini dan itu, ya alhamdulillah, senangnya kita harus di situ. Tetapi di balik itu pun kita harus merasa selalu kekurangan dalam ibadah kita. Agar supaya apa? Agar ibadah yang kita kerjakan ini dekat ke ciri diterimanya. Karena ciri ibadah diterima itu adalah ibadah yang gak ada nilainya di hadapan kita. Kan kemarin udah ya Pak, hikmah yang ini banyak. Ketika kita melakukan sholat, tapi bayangan sholat ini, iya sih gana mah kojo abdi di hadapan Allah. Moal jadi naon itu. Gak akan jadi apa-apa yang kayak gitu. Kayaknya mah saya ini nih udah sedekah nih ke masjid, ini sih gana mah yang bakal jadi penyelamat saya nanti di akhirat. Enggak akan ya kayak gini. Karena amal kalau sudah dibesar-besarkan oleh si pekerjanya, maka gak akan ada nilainya apa-apa di hadapan Allah. Tapi kalau amal dianggap hina, dianggap serba kekurangan oleh yang mengerjakannya, maka yang kayak gini bisa jadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang sebagai orang awam ini, ketika kita alhamdulillah sudah diberikan keinginan untuk melaksanakan yang wajib, kemudian punya keinginan untuk melaksanakan yang sunnah, berupaya sekuat tenaga kita untuk istiqomah serta bersyukur, ya Allah nuhun saya masih digerakkan ibadah saya, anggota badan saya untuk meniti jalan-jalan orang-orang yang soleh. Walaupun saya bukan orang soleh, tapi saya dikasih kesempatan untuk meniti jalan yang sama seperti orang yang soleh. Luar biasa nggak kita kira-kira Pak nikmat itu Pak? Nikmat itu luar biasa. Tapi di sisi lain jangan juga bangga. Gimana cara mengikis kebanggaan diri kita dengan ibadah itu? Lihat,
Orang-orang ibadah pakai khusyuk, kita mah ibadah pakai ngahuleng. Kan gitu jadinya banyak. Orang-orang ibadah sudah istiqomah, kalau kita ibadah ada waktunya. Dan bahkan ada masa expire-nya kita. Rajin seminggu. Berapa lama lagi? Nah, sehingga dengan dua hal ini tetap balance, insya Allah. Satu mengkoreksi diri, satu tetap bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah ditambah lagi nanti ibadahnya. Mengkoreksi diri kita akan jauh dari sifat ujubnya. Sampai sini bisa dipahami. Cekap tak? Tak ada. Pambi cekap, ditutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.